Oke. Sudah berdoa sebelumnya? Belum. Silahkan Mbak Aninda bisa dipimpin doanya. Ayo Mbak Aninda dipimpin doa dulu. Menurut agama dan kepercayaan. Sebelum memulai pembelajaran, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini masuk semua teman-temannya? Masuk. Oh, itu anak. Siapa? Oke, Ana. Ana nggak masuk ya? Iya. Ada yang tahu kenapa Ana nggak masuk? Sakit. Dititipin surat atau enggak? Tadi dikasih saya tapi Tolong dikasih tahu ya suratnya segera dikumpulkan. Soalnya nanti kalau enggak ada suratnya, dapatnya alfa. Oke. Kemarin kan sudah Ibu bagi ya kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai teks observasi. Sebelumnya sudah tahu apa itu observasi? belum. Apa itu Bu observasi? Observasi dulu deh, jangan ke teksnya dulu, observasi dulu. Kalian sudah tahu apa? Oke, kelompok 1 dapat 1 poin. Tepuk tangan. Kamu kelompok 1 enggak tepuk tangan? Oke. Oh gitu mainnya. Iya, ini itu ya. Cepet-cepetan ya. Oke Bu. Janji nggak apa Bu? Iya, enggak apa-apa. Kan kita ini baru belajar ya. Jadi boleh berdiskusi, oke? Oke. Yang pertama kita belajar dulu pengertian umum. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu objek, situasi, setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Nah, kalian tahu nggak apa sih objek yang bisa diteliti di dalam suatu teks observasi? Ada yang tahu objeknya itu apa? Contohnya aja yang biasa diteliti. Tumbuhan. Oke, tumbuhan. Terus? Fenomena. Oke, fenomena. Alam. Yang lain? Hewan. Iya, boleh hewan. Nah, di dalam suatu teks observasi itu ada sebuah tujuan. Tujuan dari teks hasil observasi adalah untuk mendapatkan informasi dan penjelasan rinci mengenai suatu hal dari sudut pandang keilmuan kepada pembacanya. Nah, ciri-ciri teks LHO. Bacanya LHO ya, bukan lo. Nah, agar lebih mudah membedakan mana teks LHO dengan teks yang lain, ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah bersifat objektif. Ada yang tahu maksudnya objektif itu apa? Enggak. Kelompok yang lain? Yang ada. Ya, boleh. Yang lain? Lebih tepatnya? Nyata. Iya, nyata. Lalu ditulis berdasarkan fakta. Jadi tidak boleh mengada-ngada. Misalkan ini ya. Misalkan tas ini berwarna biru. Nah, kalian nggak boleh di dalam teks LHO kalian menuliskan tas ini berwarna pink karena kalian suka pink, itu berarti tidak boleh ya. Harus sesuai dengan faktanya. Lalu yang ketiga, bersifat khusus dan spesifik. Contohnya lagi kalau tas ini berwarna biru, lalu berukuran tidak lebih dari 30 cm. Ya kan, karena tas ini kecil. Kalau tasnya besar, kalian bisa menyebutkan tasnya cukup besar dan muat untuk memasukkan beberapa barang. Lalu yang keempat, disajikan secara lengkap sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Nah, di dalam sebuah teks LHO itu ada struktur. Yang pertama, judul. Yang kedua, klasifikasi umum. Yang ketiga, deskripsi. Dan juga yang keempat, ada kesimpulan. Ibu punya contoh teks LHO.
Nanti sekalian disimak ya. Silakan, bagikan ke belakang. Bagikan ke belakang. Dibagikan ke belakang. Ada sisa? Iya, Bu, ini ada sisa banyak banget. Ya udah, sisanya disimpan enggak apa-apa buat belajar di rumah. Kita mundur lagi. Di sini ada yang bisa mencontohkan mana bagian judul? Oke. Gampang ya judul ya. Lalu klasifikasi umum. Klasifikasi umum ada yang bisa menyebutkan di paragraf berapa? Pemanasan global 1. Ya boleh dibaca, Mbak. Pemanasan global atau yang biasa disebut dengan global warming adalah fenomena peningkatan suhu rata-rata atmosfer, permukaan laut, dan daratan di bumi. Fenomena ini menjadi perhatian dunia karena berdampak luas terhadap iklim, lingkungan, dan kehidupan di bumi. Oke, klasifikasi umum itu berisi gambaran umum mengenai objek yang diamati. Contohnya di sini kan mengamati tentang global warming. Jadi hanya menjelaskan seputar pengertian umumnya saja. Lalu yang ketiga ada deskripsi. Deskripsi ada di paragraf berapa? 22 dan 23. Ada yang mau membacakan? Saya, Bu. Oke, silahkan. Pemanasan global disebabkan oleh beberapa faktor. Namun yang paling berpengaruh adalah karena peningkatan emisi. Emisi atau emosi itu, Bu? Emisi. Emisi gas rumah kaca. Contohnya pembakaran bahan bakar fosil, minyak batu bara, dan gas alam, penggundulan hutan secara besar-besaran atau deforestasi, dan produksi industri gas rumah kaca seperti karbon dioksida CO2, metana CH4, dan nitrat oksida N2O akan menyerap panas dari matahari sehingga suhu bumi mengalami kenaikan yang disebut dengan efek rumah kaca. Akibatnya bumi mengalami perubahan iklim yang sangat drastis, cuaca menjadi lebih ekstrim, pola curah hujan yang tidak stabil, serta peningkatan frekuensi bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan badai tropis. Banyak spesies hewan dan tumbuhan yang menghadapi kepunahan karena perubahan lingkungan yang cepat. Selain itu, pemanasan global juga menyebabkan pencairan es dan gletser di daerah kutub. Hal ini membuat permukaan laut mengalami kenaikan dan dapat mengancam keberlangsungan pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir. Oke. Teks yang dibacakan Erlina tadi itu merupakan struktur dari deskripsi. Nah, deskripsi itu berisi penjelasan tentang objek yang diamati. Misalkan global warming, berarti dia di teks ini dia menjelaskan contoh yang bisa menyebabkan global warming itu apa, lalu dampak yang disebabkan itu apa. Nah, semua itu harus lengkap, harus tertulis di dalam deskripsi. Nah, struktur yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan ini selalu ada di paragraf terakhir. Ada yang mau membacakan paragraf terakhirnya? Saya, Bu. Silakan. Oleh sebab itu, mengatasi masalah pemanasan global menjadi tanggung jawab bersama. Kita bisa mulai menjaga bumi dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan beralih ke sumber energi terbarukan seperti energi surya, angin, dan biomasa yang dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca, melindungi hutan dan menghentikan deforestasi, menggunakan transportasi umum untuk mengurangi emisi dari kendaraan bermotor, hingga menggunakan energi secara efisien. Dengan demikian, diharapkan kita dapat menjaga keberlanjutan bumi dan mencegah dampak lebih lanjut dari pemanasan global. Oke. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan. Nah, tadi kan kalian beberapa ada yang sudah menjawab perwakilan dari kelompok-kelompoknya.
Tadi masing-masing kelompok sudah mendapat 1 poin. Ya kan? Nah, sekarang kalian cepet-cepetan. Siapa nanti cepet-cepetan buat mendapatkan 3 poin aja. Jadi kalian kurang nambah 2 poin lagi. Oke? Oke, Bu. Ini aku dapat 4. Ya, oke. Kaidah kebahasaannya yang pertama yaitu menggunakan kalimat definisi. Ingat-ingat ya, kalimat definisi. Bisa dicontohkan paragraf mana dan kalimat keberapa yang menjelaskan ada kalimat definisi. 3, 2, 1. Bisa angkat tangan aja ya. Ulang ya. Siap-siap ya. Yuk, diturunkan dulu dong tangannya, oke? Disebutkan paragrafnya dan kalimatnya gitu ya. Paragraf 1, kalimat 5 gitu ya. Kalimat, Bu. Paragraf dan kalimatnya, oke? Turun dulu semua tangannya. Erlina turun dulu tangannya. Senang, Bu. Oke ya. 3, 2, 1. Charlie. Silakan kelompok 1. Kalimat pertama, Bu, yang pemanasan global. Oke, benar. Berarti kelompok 1 dapat 2 poin. Oke, yang kedua. Di sini menggunakan konjungsi atau kata hubung. Oke, menggunakan konjungsi atau kata hubung. Kalian bisa cari boleh kata hubung antar kalimat atau intra kalimat. Sebentar, Erlina, sabar. Oke. 3, 2, 1. Erlina. Oleh sebab itu. Iya toh, Bu? Iya, boleh. Paragrafnya, kalimatnya bisa dibacakan. Paragraf keempat. Oleh sebab itu, mengatasi masalah pemanasan global menjadi tanggung jawab bersama. Itu, Bu. Oke, benar. Berarti kelompok 3 dapat 2 poin. Tepuk tangan. Kalau kalimat simpleks dan kompleks ada yang bisa menyebutkan? Ini agak susah ya, jadi tidak usah dipakai buat kuis. Ada yang mau menyebutkan? Apa Bu tadi? Kalimat, contohnya dicari kalimat kompleks dan simpleksnya. Saya, Bu. Iya, boleh. Apa? Pemanasan global disebabkan oleh beberapa faktor, namun yang paling berpengaruh adalah karena peningkatan emisi gas rumah kaca. Contohnya pembakaran bahan bakar fosil, minyak, batu bara, dan gas alam. Itu kalimat apa? Simpleks atau kompleks? Kompleks, Bu. Oke, benar sekali. Berarti kelompok 3 sudah dapat 3 poin ya. Ini kelompok 2 ini tidak ada suaranya ini. Ini, oh lapar ya Allah. Tidak sarapan tak, ini masih jam berapa ini? Oke, yang keempat menggunakan sinonim atau antonim. Atau anonim, maaf. Ada yang bisa menyebutkan? Kelompok 1, kelompok 2. Iya, persamaan kata. Kesusahan? Oke, kita cari kuis yang lain aja. Tadi kan kelompok Erlina, kelompok 3 sudah menyebutkan kalimat kompleks ya. Coba kelompok 2 atau kelompok 1 bisa menyebutkan kalimat simpleksnya? Iya, apa? Kalimat pertama. Kalimat pertama paragraf? Pertama. Ya benar, kalimat itu. Berarti kelompok 1 sudah dapat 3 poin, kelompok 3 sudah dapat 3 poin, dan kelompok 2 baru dapat 1 poin. Silakan kelompok 2 boleh maju ke depan dulu. Siapa sangka? Ayo, boleh ke depan dulu. Enggak apa-apa. Kita beri, iya di sini enggak apa-apa. Sedikit games yang ya bisa dihitung sebagai sedikit hukuman buat
Kelompok 2. Septi sama Aninda bisa madep ke sana. Nanti Septi sama Aninda bisa menyebutkan ini ya, kata apa yang dilakukan sama Lia ya. Tebak itu ya. Sini Ul. Coba diperagakan nanti Septi dan Aninda gitu. Cepet. Maksudnya ini 2 kata. Iya, 2 suku kata. Dua kata kan. Kayak gak oleh sama. Mancing. Boleh kalau Aninda boleh disebutkan langsung. Mancing. Marah mancing. Mancing marah. Boleh. Ayo, Lia gak boleh ikutan itu. Kurang tepat. Masa sik baleni kayak ket karep. Mancing. Marah. Teman-teman yang lain ada yang tahu? Apa? Oh ya benar, memancing emosi. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 2. Lagi. Kok lagi? Aduh. Oh, bentar. Oke, hadap sana. Kelompoknya mix. Sebentar. Itu. Waduh, apa ini? Peribahasa. Iki. Ini salah siapa mau lagi? Gue ya Anin. Ngomong sithik ya, Bu. Enggak boleh. Saiki Intan sing tak nggo ya. Dewane iki aku sing gak udung. Nyekewek. Ayo. Ini peribahasa ya. Ingat-ingat, peribahasa. Hewannya piye yo? Suaranya. Terus. Balerina. Oh, saya. Wis aja kan. Aku ngerti tapi lali bahasane, peribahasane. Oh, sebentar. Kasih itu dulu, kasih kesempatan buat Septi. Oh, ya. Aku tahu. Iki gak iso nek tak. Iya ya. Tim 2 lho. Ya wis sampai ngadeg kan sih Di. Oke. Metu sapa grup. Oke, Aninda tahu nggak? Aja nanggal sih tapi. Menarik. Bisa. Bubuk ah. Terus ngene. Apa yo? Gue iki kan tebak. Kalau nggak ditebak kelompok lain lo ya. Tapi aku udah Aninda gimana? Menarik. Iki wes iki. Engko pisan kas Anida sing kene. Heeh, aku gantian sik nek kono. Aduh, sudah dong, masakin terus. 3 kali. Ya wis. Ada yang tahu kelompok lain? Membangunkan macan tidur. Betul. Hari mau. Aduh, silahkan duduk. Oke. Jadi itu ya sudah dipelajari semua materi tentang teks LHO. Perlu diulas lagi atau enggak? Lagi? Diulas lagi? Oh iya kan, nggak usah kan, sudah pinter kok. Nah sekarang Ibu ingin kalian berkelompok masing-masing membuat hanya satu saja teks LHO. Nah di sini objeknya Ibu batasi seputar yang ada di video ini. Oke?
Objeknya harus yang ada di video ini ya, agar tidak terlalu melebar kalian observasinya, oke? Diperhatikan baik-baik. Di sini banyak sekali objek ya. Tapi jangan mas-masnya yang dibuat itu loh ya. Nggak bisa, nggak kelihatan. So last month, me and my dad was camping a beautiful place in the middle of nowhere. And this is the feeling. Enjoy. Kalian bisa mengamati danaunya, mengamati hewan-hewan yang ada di sana, atau mengamati hutannya pun juga boleh. Atau kalian nanti tahu salah satu dari tumbuhan itu namanya apa, bisa kalian buat teks. So right now we're gonna use this book, and I don't know what it's gonna look like yet, but I'm sure it's gonna be epic. Silahkan boleh berdiskusi sama kelompoknya. Let's go. So right now we're gonna set our tent over here. Yeah, so this is our camp, and now we wanna make a fire. So it's day 3, and these two guys yesterday they found orangutan, and now this is gonna bring us there.
continue walking, and right now I don't even know where we at, but just keep going. Look at this. It's insane, guys. Oke, sudah dapat itunya, objek buat yang mau diobservasi atau mau diteliti? Ibu kasih waktu 30 menit cukup? Cukup ya? Kan dikerjakan bertiga. Oke, silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 30 menit. Nanti kalau masih ada sisa waktu, kalian bisa mempresentasikannya di depan kelas. Kalian bisa cari infonya di Google atau di buku teks kalian. Boleh? Iya. Mau aku rawani. Kelompok kalian sudah tahu mau observasi apa? Bentar ya Bu, kita masih Boleh kok cari di Google, boleh cari di buku teks kalian. presentasikan dulu. Iya, presentasikan. Boleh ditulis, boleh diketik. Boleh dibaca kok. Baca aja, baca. Nanti dibaca. Iya, kan nanti dibaca di depan sini. Oh iya. Kan diketik dulu. Iya, iya, iya. Iya, Bu. Bagaimana? Sudah? Sudah. Kelompok yang lain sudah? Sudah. Oke, sembari menunggu kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 mau mempresentasikan dulu hasil teksnya. Kelompok 2 dulu, Bu. Ya, silakan kelompok 2. Disebutkan nama dan nomor absen ya. Semua dong. Semua. Ya nanti kalau perwakilan cuman Ulia, nanti yang dapat nilai cuman Ulia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Ulia Nikmatul Miyasara absen 7, saya Linda absen 10, saya Sabti absen 20. Sini kami mau presentasi teks itu LHO yang Oke. tadi. Ya, silakan. Kami membuat teks observasi tadi, objeknya orang utan. Oke. Orang utan terbagi dalam 2 subgenus, yaitu orang utan Sumatera, orang utan Kalimantan, dan Borneo. Ciri-ciri orang utan tadi memiliki ukuran fisik yang lebih kecil daripada orang utan Kalimantan. Orang utan jantan memiliki tinggi sekitar 4,6 kaki dan berat 200 pon. Sedangkan orang utan betina memiliki tinggi sekitar 3 kaki dan berat 100 pon. Ciri-ciri orang utannya memiliki lama waktu hidup selama sekitar 35-40 tahun. Sedangkan di penangkaran dapat mencapai usia sekitar 60 tahun. Kemudian ciri-ciri orang utan tadi tidak sama dengan orang utan seperti biasanya yang memiliki lama waktu hidup. Orang utan itu juga memiliki fisik yang lebih kecil daripada orang utan yang ada di Kalimantan. Udah, Bu. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 2 meneliti tentang orang utan. Strukturnya juga sudah jelas dari apa tadi Mbak Ulia? Strukturnya? Judul, Ya, lalu klasifikasi klasifikasi umum, umum, deskripsi, dan kesimpulan. kesimpulannya. Silahkan kembali. Kelompok yang lain sudah? Udah. Silahkan kelompok 1 dulu atau kelompok 3 dulu. Jangan lupa memperkenalkan diri. Salam dulu, memperkenalkan diri, lalu nomor absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang LHO, ekosistem hutan. Perkenalkan, nama saya Inan Sumawardani, absen 24. Saya Maulintia absen 14. Saya Tari Rizky absen 12. Oke, jadi di sini kami mengambil sampel yaitu tentang ekosistem hutan. Ya. Yang pertama yaitu pendahuluan. Ekosistem hutan adalah salah satu ekosistem yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Hutan menyediakan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, berfungsi sebagai menyerap karbon dioksida serta membantu menjaga keseimbangan iklim global. Dan laporan observasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik, interaksi antar makhluk hidup, serta ancaman yang dihadapi ekosistem di hutan. Observasi ini dilakukan secara langsung untuk mengamati jenis-jenis tumbuhan dan hewan yang ada di pedalaman hutan. Observasi langsung menggunakan teropong dan kamera untuk mengamati perilaku satwa, flora yang ditemukan di hutan ini didominasi oleh pohon-pohon tinggi seperti pohon kelapa, rasamala, dan puspa. Di bawah kanopi terdapat semak-semak, paku-pakuan, dan berbagai jenis anggrek epifit. Fauna yang ditemukan salah satunya adalah orangutan, seperti jenis burung endemik seperti jalak putih dan berbagai jenis serangga serta reptil. Hutan ini menunjukkan interaksi yang kompleks antar makhluk hidup. Misalnya, terdapat hubungan mutualisme antara pohon dengan anggrek epifit yang menempel pada batangnya, serta predasi antara macan tutul jiwa dengan satwa mangsanya seperti kijang dan monyet. Selain itu, dekomposer seperti jamur dan bakteri berperan penting dalam menguraikan bahan organik mati menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tumbuhan. Kemudian kesimpulan observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa hutan ini merupakan ekosistem yang sangat kaya dan kompleks.
Keberagaman flora dan fauna yang ditemukan mencerminkan pentingnya konservasi hutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian keanekaragaman hayati. Namun, ancaman seperti deforestasi, perubahan iklim, dan perburuan liar harus segera diatasi melalui upaya konservasi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian lebih lanjut dan partisipasi aktif dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem hutan ini. Terima kasih, sekian dari presentasi kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Presentasinya mengenai tentang ekosistem hutan. Sangat itu ya, berkesinambungan banget sama video yang tadi Ibu tayangkan. Kalian tahu nggak tadi hutannya di mana? Hutan mana? Di Kalimantan, benar, Borneo. Terus kelompok 3, silakan. Sekarang Bu. Iya dong, masa minggu depan. Ayo sekarang. Minggu depan kan kalian sudah UAS, tolong dipersiapkan ya. Ya Bu. Ayo teman-teman yuk. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, saya Erlina Widya Rahma, nomor absen 2, dan rekan-rekan saya yang bernama Farah, nomor absen 13, dan Dinita, nomor absen 20. Kami akan mempresentasikan tentang XLHO anjing. Maksudnya tentang anjing ya. Jangan kemana-mana pikirannya. Hewan ya, hewan. Silakan Mbak Farah. Anjing merupakan hewan omnivora. Makanan utamanya daging. Hewan mamalia berkaki 4 dan sangat gesit. Biasanya dipelihara berdasarkan jenisnya. Sesuai tujuan, ada yang dijadikan sebagai anjing pelacak, penjaga, dan hewan kesayangan. Anjing ini dikenal cerdas, mampu menirukan gerakan dan ajaran apapun dari manusia. Bisa dilatih, diajak tinggal bersama, bermain bersama, membantu di beberapa pekerjaan ringan. Anjing ini memiliki otot-otot kaki yang kuat sehingga bisa berlari, melompat, menunggu dalam waktu cepat. Memiliki gigi taring yang berfungsi untuk memotong dan mencabik makanan berupa daging. Oleh karena itu, anjing termasuk hewan yang mampu hidup panjang, yaitu antara 10 sampai 15 tahun. Namun beberapa jenis memiliki masa hidup lebih pendek. Hal ini juga disebabkan karena makanan dan faktor penyakit yang rentan pada spesies tertentu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak. Tidak ada, sudah jelas. Sudah. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau perbuatan kami di depan sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Karena ini sudah selesai jamnya, Ibu akhiri. Oh ya, Ibu ada pesan buat minggu depan, kan kalian sudah mulai UAS, jadi tolong dipersiapkan, dipelajari seluruh materi. Kalian bisa cari materinya di buku teks kalian atau di Google. Sekian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.